Hujan mengguyur kota keris. Aku berteduh di sebuah warkop yang letaknya tidak jauh dari rumahku. Di tengah hujan yang kian menderas, tatapanku tertuju pada seorang lelaki yang sedang duduk tepat di sebelah mejaku. Aku pun mencermati gerak-geriknya. Setelah sadar, aku memergoki dirinya sedang memotret diriku dengan kamera yang berada di genggamannya. Lantas, aku segera mengalihkan pandanganku darinya. Tak lama kemudian, aku mendengar suara parau yang berdehem tepat di samping kiriku. Suara deheman itu membuatku menoleh dan menaikkan satu alisku seakan berkata, "Apa?" Lelaki itu tersenyum kepadaku sambil menyapa, "Hai." Lalu ia duduk di sebelahku. Aku hanya membalas dengan senyuman. Ia pun kembali bertanya, "Sama siapa?" "Sendirian," jawabku tanpa ingin balik bertanya. Perlahan hujan mulai mereda, namun menyisakan gerimis yang berirama menari-nari di atas permukaan tanah. Lelaki itu kembali menatapku lekat dengan senyuman yang mengembang. Kuakui lelaki itu memang tampan, manis, manik mata berwarna coklatnya sangat indah. Padahal aku bertemu dengannya beberapa menit saja. Aku heran, mengapa lelaki yang kukira 3 tahun lebih tua dariku menghampiri anak SMA seperti diriku di tengah keramaian warkop. Aku menghembuskan napas pelan. Lamunanku tersadarkan ketika ia bertanya, "Nama kamu siapa?" Aku menundukkan kepalaku dengan sedikit gugup. Entah mengapa ada perasaan aneh menjalar menuju titik perasaanku. "Namaku Andini," ucapku. Tak sadar aku tersenyum di sela-sela ucapanku. Lalu aku mengangguk kepadanya seakan bertanda bahwa aku akan pamit pulang. Namun langkahku terhenti saat ia menarik tanganku. "Mau dianterin?" "Ah, tidak. Rumahku dekat dari sini. Terima kasih." Lagi-lagi aku menatap kedua belah mata lelaki itu. Manik mata hitam pekat dengan sorot mata teduh membuatku terpikat. "Yakin?" Ia kembali bertanya. Aku hanya mengangguk mengiyakan setelah itu beranjak pergi dari hadapannya. Satu penyesalanku ketika beranjak pergi. Aku lupa menanyakan siapa namanya, mungkin karena aku terlalu gugup. Tiba di rumah, aku termangu sambil menatap ke arah luar jendela menikmati angin berhembus mengibarkan rambut panjangku. Melihat pohon rindang seakan melambai-lambaikan tangannya. Lalu beberapa helai daunnya jatuh berguguran. Suasana hening membuat pikiranku terbang melayang membayangkan sosok paras lelaki dengan tatapan teduh yang kutemui siang tadi. Membuatku terpikat dan tak mau luput dari benakku. "Nak," suara seseorang yang tak lagi asing di pendengaranku kini membuka pintu kamarku. Seketika lamunanku buyar. "Ada apa, Ma?" Mamaku mendekat ke arahku. "Besok ada pernikahan tante kamu. Tidurnya jangan terlalu malam ya. Jangan lupa makan juga, Mama udah masak," ucap mamaku. Beliau sangat perhatian padaku. "Iya, Ma, sebentar lagi." Aku hanya mengiyakan lalu mamaku kembali beranjak pergi dari kamarku. Keesokan harinya, aku bersiap-siap untuk menghadiri acara pernikahan tanteku yang bernama Farah. Setiba di sana, aku duduk pada bangku yang terletak paling depan. Akad nikah pun dimulai. Pandanganku fokus menuju seseorang lelaki yang sedang memotret pernikahan Tante Farah. Aku tertegun, senyumanku kembali mengembang. Ternyata Tuhan kembali mempertemukan kita dengan lelaki yang kutemui kemarin siang. Saat aku sedang menatapnya, ia berbalik menatapku dan mengabadikan potret diriku yang sedang girang karena bertemu dengannya lagi. Setelah acaranya selesai, aku melihat Tante Farah berbincang dengan lelaki itu. Hal ini membuat rasa penasaranku semakin menggebu. Kulangkahkan kakiku mendekat ke arahnya, namun
Tetap saja aku tak dapat mendengar dengan jelas perbincangan mereka yang terlihat begitu bisik-bisik seperti membahas hal yang sangat rahasia. Nak, ayo pulang, ajak mamaku ketika aku sedang memperhatikan mereka. Akhirnya aku pun mengiyakan karena aku tak mau mamaku curiga pada diriku yang sedang mengagumi seorang lelaki. Sampai di rumah, aku merebahkan diriku di atas kasur sambil melihat ponselku. Nampaknya seseorang tanpa nama mengirimi sebuah pesan lewat WhatsApp. Hai, Alfi ya? Aku pun membalasnya. Jangan panggil Alfi, Andini aja. Aku baru sadar mengapa dia memanggilku Alfi, sedangkan yang memanggilku Alfi hanya keluargaku saja. Pikirku seseorang itu memang sudah mencari tahu tentang diriku lewat keluargaku. Kamu siapa? Tanyaku. Seseorang tanpa nama itu kembali menjawab, aku Sydney. Seseorang yang bertemu pertama kalinya denganmu di warkop saat hujan. Mataku terbelalak membaca kata demi kata yang tertera. Sungguh aku sangat senang bisa berbincang kembali dengannya. Sejak saat itu hubungan kami semakin dekat. Kak Zidni jadi sering mengunjungi rumahku. Dia sangat ramah. Dia mampu menghargaiku walaupun usiaku lebih muda darinya. Hingga akhirnya ia menyatakan cintanya kepadaku. Satu kalimat yang selalu teringat dalam benakku bahwa ia tidak akan pernah pergi meninggalkanku. Ia benar-benar berniat serius dan akan menyayangiku serta menerima segala kekuranganku. Aku mempercayai perkataannya. Suatu hari, aku bertemu Kak Zidni. Ia mengajakku untuk jalan-jalan di sekitar kota keris. Lalu ia mengantarku pulang ke rumah saat senja muncul di tempat persembunyiannya. Ada yang berbeda dari perlakuan Kak Zidni. Ia sempat memeluk erat diriku sembari berkata, "Dah Andini," sambil melambaikan tangannya seakan kami tidak akan bertemu lagi. Aku pun membalas lambaian tangannya, "Dah Kak Zidni," sambil memperhatikan Kak Zidni yang sedang mengendarai motor sampai benar-benar hilang dari penglihatanku. Hari setelah Kak Zidni mengajakku jalan-jalan di kota keris, sikapnya mulai berubah, perhatian dan pedulinya mulai berkurang. Bahkan ia tidak pernah menghubungiku lagi. Aku hanya bisa menghela napas dan membatin, "Ya Tuhan, aku benar-benar merasa kehilangannya," sambil menatap ke arah luar jendela. Mamaku yang melihat diriku seperti dalam gelisah pun akhirnya menghampiri diriku yang sedang menatap ke arah luar jendela. "Ada masalah ya?" Aku menggeleng pelan. "Enggak," jawabku singkat. "Mama lihat Sydney jarang ke rumah lagi, kenapa?" Pertanyaan itu menggores seketika luka di hatiku, membuat bibirku keluh, tak sanggup ucap sepatah kata. Aku menghembuskan napas kasar. "Dia lagi sibuk kuliah," jawabku, agar mamaku tidak curiga padaku yang memikirkan perubahan sikap Sydney. "Ini hari libur." "Masa iya libur masih sibuk kuliah?" tanya mamaku. Perkataan itu membuatku berpikir, aku semakin curiga ada sesuatu yang menyebabkan Kak Zidni berubah. Oh iya, aku baru ingat sekarang kan hari Minggu. Aku menatap mamaku sambil apa yang harus aku lakukan. Aku menatap mamaku sambil berpikir apa yang harus aku lakukan. Tak terasa waktu bergulir cepat. Bulan dan bintang tampak menghiasi langit malam. Aku merebahkan diriku di atas kasur sambil memegang ponselku. Lalu mencoba menghubungi Kak Zidni. Tak lama menunggu, suara seseorang yang asing di pendengaranku menjawab teleponku. Suaranya terdengar seperti seorang perempuan. "Halo? Halo, siapa ya?" tanyaku dalam kebingungan. "Kamu yang siapa?" Ia malah balik bertanya. Aku terdiam sejenak. Detik berikutnya, "Aku pacarnya Kak Zidni," ucapku dengan sangat yakin. Seseorang itu kembali menjawab, "Aku Linda, calon istrinya Zidni." "Kamu gak usah ngaku-ngaku jadi pacarnya Zidni," pakiknya hingga buat hatiku teriris. Aku tercengang mencerna kata demi kata yang terlontar darinya. Air mata yang sudah
ku bendung kini membuncah membasahi pipiku. Hujan yang mulai berjatuhan seakan-akan menertawakan nasib malam diriku. Aku masih terdiam. Sekujur tubuh kaku seperti patung, bibirku tak sanggup mengucap sepatah kata. Aku tidak percaya Kak Zidni mengkhianatiku. Halo, ucap Linda lagi. Dengan sekuat hati, aku mulai berbicara dengan kalimat terbata-bata karena isak tangis hatiku. Gak mungkin, Kak Zidni berjanji dia mau menikahiku. Dia gak akan pernah meninggalkanku. Dulu napas kian memburu. Seseorang bernama Linda itu sepertinya marah padaku. Jangan mengada-ngada dan jangan ganggu hubungan aku lagi. Karena sebentar lagi kita akan menikah, ucap Linda lagi-lagi menggoreskan luka di hatiku. Aku menghembuskan napas pasrah dengan sesak di dada. Demi apapun, aku tidak bermaksud mengganggu hubungan kalian, diriku. Maaf, aku tidak tahu kalau Kak Zidni sudah milik orang lain, ucapku lagi. Lalu aku meminta pada Linda untuk memberikan ponselnya pada Kak Zidni. Dengan tulus aku berkata, Kak Zidni, terima kasih pernah menjadi bagian cerita dalam hidup Andini. Sampai kapanpun Andini gak akan pernah lupa kebaikan Kak Zidni. Walaupun Kak Zidni pergi, apapun sebab Kak Zidni seperti itu, aku selalu mendoakan yang terbaik untuk kakak. Walaupun kenyataannya Allah tidak mengizinkan aku mencintai Kak Zidni selamanya. Maaf Andini belum bisa menjadi yang kakak mau. Mungkin Linda jauh lebih sempurna daripada aku. Aku ikut senang mendengarnya. Selamat berbahagia, Kak. Iya, maaf. Aku gak bermaksud menyakiti perasaanmu. Detik berikutnya ia kembali berucap. Lupakan saja aku. Perlahan waktu membawanya pergi jauh dari sisiku, meninggalkan serpihan memori yang membekas dalam ingatan. Kini aku hanya bisa meratap saat langit malam tidak lagi menjadi saksi bisu perbincangan kami. Hanya ada kabut yang menyelimuti kalbu, jatuh meluruh bersama air mata, serta jerit tangisanku yang membisu. Kenangan itu seringkali melintas dalam benak. Aku masih ingat hari saat ia memeluk tubuhku adalah terakhir kalinya untuk ku dengar suaranya, untuk kulihat paras wajahnya, untuk ku genggam jemari tangannya seakan ia tak ingin pergi jauh dari sisiku. Dan juga untuk menyambut hari-hari penuh rindu. Rindu yang tak menuju titik perasaanku, kemudian menjalar ke seluruh tubuhku yang kaku, serta mulut yang membisu tak mampu berucap rindu, sebab aku tidak punya hak untuk merindu. Mungkin aku yang keliru akan hadirnya cinta. Aku terlalu hanyut terbawa arus dan tatapannya yang memikat. Seharusnya aku sadar bahwa siapapun mampu mengkhianatiku dan seharusnya tidak ada harapan selain harapan kepada Allah Subhanahu wa taala Sang Maha Pencipta. Selamat tinggal kenangan batinku sembari memasang senyum keikhlasan, sebab bagiku cinta bukan hanya sekedar rasa ingin memiliki, merelakan seseorang memiliki kebahagiaan baru dan jalannya sendiri juga merupakan bagian dari cinta.